Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang terhormat kepada Karenaldi SE selaku Presidium Nasional FOSEI, yang saya hormati Ketua KCIS, Syuhada, dan tak lupa kepada teman-teman KCIS lainnya. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul serta bermuhajahah di acara diskusi pada malam hari ini. Tak lupa sholat berserta salam, semoga tetap terpaham pada junjungan besar kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan upgrading pada malam hari ini bertemakan peningkatan efektivitas kolaborasi dan kerja tim yang efektif antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melianti. Di sini saya sebagai Master of Ceremony yang akan memimpin atau memandu jalannya acara pada malam ini hingga selesai. Adapun kegiatan rangkaian acara kita, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, selanjutnya ada sesi tanya jawab atau diskusi, dan terakhir ada tutur. Untuk itu mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya. Karena acaranya sudah dibuka, sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi pemateri. Materi ini akan disampaikan oleh Karenaldi SE selaku Presidium Nasional POSEI. Sebelumnya, Assalamualaikum Kak Renaldi, apakah sudah masuk kepada Zoom ini? Halo, waalaikumsalam. Melianti. Masuk nggak suaranya? Masuk, Kak. Oh, Apa kabar, Kak? alhamdulillah, baik-baik. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Sekarang sibuk apa, Kak, di POSEI, Kak? Wow, nanya sibuk ya. Alhamdulillah masih nggak sibuk-sibuk amat kok. Kuliah udah beres, di pose aja, keliling-keliling. Keren ya, Kak. Semoga kita ini ya teman-teman bisa kayak Kak Renaldi, bisa keliling-keliling Wah, Indonesia juga. Amin. Kalau bisa keliling dunia juga. Kemarin sempet ini ya, Kak, ke Lombok ya, kalau nggak salah tuh. ya Insya alhamdulillah sempat Allah. Lombok kemarin terakhir. Eh, acara apa tuh, Kak? Kelompok acara rapat kerja pose yang ada di Lombok, yang ada di NTB, pose sudah kecil. Insya Allah. Semoga kita juga bisa kayak Kak Renaldi ya, amin. Baik, Kak, karena udah malam ya, Kak, jadi dilangsungkan aja eh, penyampaian materinya kepada Kak Renaldi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih, Meli. Ya, sama-sama, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali bertemu dengan teman-teman yang kemarin cukup tidak enak sebenarnya, karena ketika kemarin teman-teman Mubes itu bertepatan banget saya harus berangkat ke Lombok.
karena memang agendanya yang lebih dulu masuk undangannya itu dari Lombok itu gitu. Karena posisinya sekarang udah nggak bisa bergerak gitu ya teman-teman. Karena posisinya di nasional, jadi udah nggak bisa walaupun teman-teman di IES ya minta untuk ngisi kajian, untuk datang itu kalau ketentuan nasional tuh harus ada suratnya gitu. Jadi karena suratnya yang masuk lebih dulu di Lombok, jadi kemarin berangkat ke Lombok gitu. Tapi tidak terlepas teman-teman semua tetap koordinasi dengan pengurus-pengurus kemarin ya, Fatur dan kawan-kawan terkait dengan Mubes di IES. Alhamdulillah lancar, udah ketemu ketua batnya, Suhada, Sihab, dan teman-teman lainnya pengurus juga udah lengkap. Dan pekan ini ya rakernya ya, benar gak? Raker pekan ini? Iya, Ya bang, hari Sabtu bang. Hari Sabtu. Tapi Iya, tanggal 18. itu saya jadi pemateri juga ya. Iya, yang tahu itu kan. Oke, saya masih di Jakarta, baru ingat ya. Oke, nanti coba diusahakan ya, mudah-mudahan bisa Sabtu udah bisa. Oke, sebelum itu gimana kabarnya teman-teman semua, pengurus KSI Suntirta, Suhada, Sihab dan kawan-kawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Iya, alhamdulillah ya, semoga tetap semangat teman-teman Nah, semua. Kita sudah jadi pengurus, teman-teman angkatan sampai 22 pasti ya 20 21 22. Dan saya ngisi materi kalau ngisi materi biasanya lebih ke interaktif karena kebetulan ini KSI saya juga gitu, rumah saya di Posei, rumah utama saya, jadi mungkin rada santai aja ya teman-teman. Biasanya kalau seminar-seminar tuh saya tidak membiasakan kayak ngisi kajian gitu, kayak ngisi ceramah ngomong terus, tapi biasanya interaktif gitu. Teman-teman yang mau berbicara boleh berbicara, dan yang mau ngerespon boleh ngerespon gitu. Oke, kemarin saya sedikit melihat teman-teman persiapan raker teman-teman ya, rapat kerja IES gitu. Karena ini juga pengingat ya buat Suhada, Sihab, angkatan 18 itu semua masih ada di grup IES gitu. Jadi kalau bisa setelah teman-teman raker itu angkatan 18, angkatan 17, bahkan angkatan 19 itu kalau bisa diminta untuk keluar dari grup gitu, grup keluarga, grup KSI Sunjata. Karena sudah bukan zamannya. Takutnya memang yang masih angkatan 18 terus memantau gitu ya, melakukan intervensi gitu, jangan sampai terjadi permintaan-permintaan yang di luar dari keinginan pengurus. Jadi itu nanti boleh diminta keluar aja dengan bahasa yang biasa. Terima kasih atas dedikasinya. Mangga kalau mau keluar grup dan lain-lain lah. Itu karena saya juga masih bisa memantau teman-teman tuh lewat situ yang seharusnya udah nggak bisa. Oke, selanjutnya terkait dengan acara ini, teman-teman semua, karena saya gambarkan biasanya di IES itu nggak pernah ada upgrading sebelum raker ya. Biasanya langsung tiba-tiba raker, ganti pengurus, raker gitu. Kenapa kemarin kalau bisa adain upgrading di IES? Karena kalau kita melihat teman-teman KSI yang besar gitu, Pose bahkan regional itu mereka selalu melakukan upgrading, bahkan nasional selalu melakukan upgrading manakala setelah pergantian pengurus sampai dengan dia rakyatnya apa upgrading supaya teman-teman dapat gambaran program-program yang teman-teman laksanakan misalkan, atau gambaran akan seperti apa kepengurusan gitu, baiknya akan dikemanakan kepengurusan ini. Gitu. Kemarin juga saya sempat beberapa kali ngisi di upgrading, bahkan sering ya, tapi saya belum dapat dari IES, makanya kemarin minta Suhada ngadain upgrading siapapun pematerinya gitu. Dan kebetulan yang diminta saya gitu, karena saya mengusulkan nggak apa-apa.
saya jadi pemateri karena saya juga di IES, teman-teman semua. Dan kayaknya saya ini masih belum banyak dikenal di IES ya, karena sempat beberapa kali ketemu dengan kader IES gitu, dan nggak tahu saya gitu, dan nggak tahu kalau di kepengurusan nasional. Mudah-mudahan dengan adanya agenda ini kita bisa saling mengenal ya teman-teman semua. Karena kemarin juga masih ada yang nanya, Bang, sekarang sibuk apa gitu, lagi di mana, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, saya bisa share screen. Bisa. Ini Suhada, Sihab, kalian lagi di mana berdua? Di Pakopatan, Bang. Oh, agenda bukber itu ya? Iya. Oh, oke, siap. Kelihatan nggak share screen-nya? Ada, Bang. Belum full screen. Oke, kelihatan ya teman-teman semua. Oke, tadi udah coba saya sounding sedikit terkait dengan urgensi dari adanya upgrading ini. Mudah-mudahan upgrading ini tetap ada ya, nanti rutinnya upgrading sebelum raker, isinya pasti yang isi alumni atau demisioner IES, karena mereka yang tahu gejolak nantinya ketika teman-teman jadi pengurus. Jadi nanti ada gambaran dulu tuh, nggak tiba-tiba teman-teman nyusun program kerja. Gitu. Bahkan kalau di luar itu sampai beberapa materi gitu, yang berat-berat. Kalau di IES nggak usah, cukup 1 atau 2 orang aja. Oke, sedikit mungkin yang akan saya sampaikan, paling 3 slide lah. Di sini banyak sebenarnya, cuma saya lebih suka ngobrol dengan teman-teman semua. Oke, upgrading KSI Suntirta. Di sini salah satu foto yang cukup mengenang teman-teman. Ini foto ketika saya jadi ketua KSI dulu. Jadi tuan rumah Tamilrek semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 4 itu. Dan ini COVID pertama maksudnya bukan COVID pertama ya, hari terakhir di mana kita melaksanakan agenda offline tahun 2020 bulan Februari. Jadi dulu tuh Family di IES, tuan rumahnya kita agenda besar-besaran, lomba-lomba segala macam, sampai puncaknya di Masjid Senap. Baru kemudian besok harinya seharusnya jalan-jalan field trip, tiba-tiba seluruh Indonesia itu menutup aksesnya, bahkan kampus-kampus diliburin, semua tempat wisata diliburin, sampai malam-malam itu yang harusnya kita pengumuman pemenang di luar gitu pas jalan-jalan, sampai malam itu semua dikondisikan harus semua pulang gitu. Dan ini benar-benar terakhir dulu tuh agenda offline, makanya cukup mengenang buat saya ya, kenapa saya cantumkan di depan gitu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan tapi kayaknya kurang. Oke, ini deh yang mungkin perlu saya sampaikan teman-teman semua. Apa yang seharusnya ada di benak kita sama-sama, di benak pengurus, kemudian di benak anggota, yang seharusnya ada gitu, jangan sampai ini nggak ada. Pertama adalah sense of belong, rasa kepemilikan teman-teman semua. Yang kedua, memiliki rasa saya sebagai pengurus, merasa saya sebagai pengurus, artinya punya tanggung jawab di sana. Ini poin pertama. Dan kedua, coba saya gabungkan teman-teman semua, dan yang anggota biasa pun harus punya rasa memiliki bahwa teman-teman ada di IES gitu. Teman-teman harus bertanggung jawab apapun yang dilakukan. Kemudian berani memberikan opini dan gagasan, ini cukup penting. Karena biasanya banyak yang malu-malu ya dalam kepengurusan tuh,
nggak punya gagasan tapi malu untuk menyampaikan. Teman-teman harus mulai berani berbicara gitu. Karena ide itu kalau kita pasang doang di otak pusing sendiri nantinya kalau nggak disalurkan. Kemudian harus mau berproses dan berkomitmen tinggi. Yang 5 hal yang mungkin teman-teman harus miliki sebagai pengurus dan sebagai anggota IS. Oke, skip. Nah, sebenarnya inti poinnya dari sini yang ingin saya sampaikan. Bagaimana membuat tim itu solid, membuat kepengurusan itu solid gitu ya, teman-teman. Pertama, karena teman-teman mau raker ya, di 4 ini nggak ada. Pertama, teman-teman saya sarankan tidak membuat program yang benar-benar banyak gitu. Karena besok raker coba dipertimbangkan lagi yang punya program banyak divisi-divisi. Kaderisasi misalkan keilmuan, kajian. Coba dipikirin lagi punya program banyak, jangan sampai program itu memberatkan teman-teman. Saya pernah jadi korek gitu ya, jadi ketua Fase Banten. Dan setiap divisi itu saya patok programnya 2. Jangan lebih, teman-teman jangan pasang program lebih dari 2 kata saya. Karena kenapa? Karena teman-teman akan ribet sendiri. Jadi 2 program yang dipasang di Fase Banten tahun 2020 itu, dan mereka bisa menjalankannya gitu. Dan 2 aja masih keberatan gitu, masih merasa aduh kak berat ngejalaninnya gitu. Cuman 3 atau 4 atau teman-teman dikasih biasanya satu divisi kan buat program 5 gitu. Kita di organisasi teman-teman semua bukan keren-kerenan, bukan divisi kaderisasi ingin lebih keren gitu. Divisi media ingin lebih keren sehingga dibanyakin programnya. Dan itu bukan keren-kerenan dan kase lainnya. Di CAS ada program ini, ada program membuat seminar nasional misalkan. Kemudian dia juga harus nih buat seminar nasional gitu. Bukan seperti itu cara bersaing gitu ya. Kalau kayak gitu, halo cek. Coba yang lain suaranya jelas gak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, ya pindah dah. Itu nggak nyampe wifi-nya itu. Ya, seharusnya juga hilang nih. Sinyalnya kali ya. Oke, pindah dulu. Pertama itu ya, yang saya sarankan teman-teman tidak membuat program kerja yang begitu banyak. Coba besok didiskusikan lagi pas di karakter. Tapi buat program kerja yang berdampak. Lihat dampaknya. Ada nggak dampaknya? Kemudian konsisten nggak kajian-kajian misalkan buat agenda kajian. Kajiannya konsisten. Bagus, harus konsisten. Tapi jangan dibuat ada kajian A, B, C yang beda-beda bentuknya, terus jalannya kaku gitu, jalannya maksimal. Tapi buat 2, maksimal 3. Sifatnya benar-benar teman-teman bisa lain dan konsisten. Itu saya diajarkan sama ini ya Pak Evi. Pak Evi itu pembina Fase Banten. Saya sampai ditegur mengajukan beberapa program kerja, kebanyakan katanya pas. Padahal saya ngajuin 3 program kerja per bidang, itu dibilangin kebanyakan. Itu pertama, terkait dengan program-program yang teman-teman susun. Pastikan kebermanfaatannya lebih. Jangan pikirkan divisi ini programnya bagus-bagus. KASE ini programnya bagus-bagus. Jangan pikirkan itu teman-teman. Kita kan bagaimana kita bisa ini apa enggak. Kemudian yang kita kerja bermanfaat atau enggak. Kalau itu nggak ada gitu ya, nggak usah dipaksakan. Kemudian gimana cara membentuk hubungan organisasi? Pertama, biasakan untuk menyapa dan menanyakan kabar teman-teman semua. Ini coba saya pelajari ketika saya pengurus di KASE di regional sampai dengan sekarang di nasional. Hubungan antar pengurus itu harus benar kuat. Kuatnya kenapa bisa kuat gitu? Karena kita mau ngobrol gitu, mau menyapa, mau menegur. Negurnya lewat mana aja, bisa kalau ketemu ya negur, kemudian lewat chat.
lewat telepon, kemudian bisa lewat komen-komen snap misalkan. Yang penting kita ada kabar-kabaran antara satu dengan yang lainnya. Ini berlaku untuk semua, untuk pengurus, anggota, kepala divisi, ketua KC, semua harus seperti itu. Jadi jangan sampai antar pengurus KC tidak kenal gitu. Bahkan ketua KC atau SC KC, BPH KC nggak tahu anggotanya siapa. Benar harus tahu. Kemudian selalu memantau kondisi anggota atau kader. Ini berlaku untuk BPH, SC, ketua KC, kepala departemen atau kepala divisi. Pantau tuh anggota-anggotanya. Tanya kondisinya lagi apa, lagi sibuk, lagi sakit, lagi ada kendala. Pastikan kepala divisi itu harus tahu. Saya itu sering memposisikan teman-teman semua, saya jadi orang yang pertama harus dikonfirmasi. Ketika kader itu, ketika teman-teman anggota itu sakit misalkan, harus saya jadi orang pertama yang mendengar kabar itu. Kemudian ketika salah satu anggota merasa tidak nyaman, saya harus menjadi orang pertama yang mendengar itu. Kalau ada kendala gitu, itu sama. Caranya gimana? Ya kita selalu memantau, selalu nanya kabar gitu. Dan pastikan ketua divisi ataupun ketua KC tahu semua kondisi anggotanya. Jadi setiap rapat tuh tanya dulu kabarnya seperti apa. Gitu. Jangan tiba-tiba rapat kita buka dengan basmalah, buka PowerPoint, ini rundown kita bahas A, B, C gitu. Enggak begitu teman-teman, karena di VOC ini atau di KC ada ukhuwahnya gitu. Ukhuwah, dakwah ilmiah gitu. Kita bukan ilmiah doang yang dimana teoritis, kajian-kajian segala. Tapi ada ukhuwahnya, gimana kita menguatkan dulu hubungan kita, silaturahim kita, baru kemudian kajian-kajian, baru kemudian berdakwah. Gitu. Yang ketiga adalah buat anggota nyaman dengan pimpinannya. Gitu. Kepala divisi juga sama sebagai pimpinan di divisinya, ketua KC juga sama. Jadi ketua KC harus tahu kondisi anggotanya, ketua divisi juga harus tahu, dan teman-teman yang ada di jajaran kepengurusan maupun di anggota kepengurusan, teman-teman juga harus tahu kondisi dari masing-masing kader di KCI Suntirta. Yang terakhir adalah jangan buat forum yang selalu kaku. Dalam artian gini, tadi coba saya contohkan. Rapat itu, teman-teman, rapat itu nggak selalu kita bahas yang serius-serius. Ini coba saya pelajari kemarin di VOC Banten pas ngejabat jadi korek. Jadi karena terlalu serius mungkin ya. Setiap rapat tuh bahasnya program kerja. Jadi orang-orang tuh males ikut rapat. Saya coba analisis kenapa kader-kader itu malas untuk rapat, malas untuk ikut nebro gitu. Karena bahasanya serius terus gitu. Kalau rapat bahas program kerja, kalau rapat bahas evaluasi gitu. Jadi mungkin ini salah satu buat teman-teman pengurus, kalau rapat divisi, rapat departemen maupun rapat SCBH maupun rapat kepengurusan, coba dibuat forum itu tidak terlalu kaku. Pertama gimana caranya? Pas ngebuka, teman-teman buka dengan santai, enjoy, kemudian tanya kabar satu-satu. Kalau saya biasanya kabar, kalau di nasional kepengurusan nasional itu banyak, ada 100. Tapi kalau kaderisasi nasional ada 20 orang, saya bisa tanya satu-satu. Bahkan hampir ngabisin setengah jam untuk nanya gimana kabarnya, kemudian gimana aktivitasnya, sibuknya apa, kendalanya apa. 3 hal itu yang saya tanyakan kepada tim saya yang ada di Bapernas, kaderisasi tentunya. Kenapa seperti itu? Gitu. Karena setelah ditanya, kita akan ada kuat. Oh, ketua saya peduli nih terhadap saya. Gitu. Kemudian rapatnya gimana lagi biar gak kaku gitu. Saya formulasikan karena biasa rapatnya kaku,
orang-orang tuh malas ikut rapat. Formulasikan bahkan hampir 50-50. 50% kita bahas program gitu serius. Tapi 50% saya nyuruh mereka tuh cerita. Coba kamu cerita apa kendala kamu gitu. Apa yang mau kamu sampaikan kepada pengurus gitu. Apa yang mau kamu sampaikan terhadap saya. Coba cerita. Jadi kadang-kadang tuh kalau di perusahaan nasional kan jauh ya, di Sulawesi, Kalimantan dan segala macam. Dan mereka cerita di sini makanan khasnya kayak gini A, B, C gitu. Sama, ini berlaku juga untuk di KC gitu. Teman-teman ketika rapat, bisa aja setelah rapat gitu, program kerja selesai 1 jam, kemudian setengah jam lainnya teman tanya kabar, ngobrol intensif, gimana kondisinya, kemudian cerita dong gimana kuliahnya, lancar atau enggak. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena enggak semua orang itu punya karakter yang kaku gitu, yang apa-apa pengennya serius. Ada juga orang yang rapat tuh pengennya ketawa gitu, pengennya ketawa, main games gitu. Coba sekali-sekali rapat buat games, buat quizzes gitu, atau Kahoot gitu. Jadi yang buat menarik gitu. Kasih hadiah kalau ada gitu. Kemudian gimana organisasi nggak kaku rapat-rapat doang, coba makan bareng misalnya. Kepengurusan BPHIS gitu. Atau buat jalan-jalan rihlah misalkan, atau studi banding gitu. Dibuat organisasi itu yang enjoy teman-teman semua. Kita di organisasi itu bukan kerja ya. Ini perlu dipahami, beberapa kali saya sampaikan di HMJ, di HMJ, di IES dan organisasi lainnya. Kita ikut KC, ikut FOSE itu bukan kerja. Kalau kerja itu wajar, kita all out gitu ya, karena kita digaji, kita harus ngerjain semuanya. Tapi kalau kita di KC, kita ini berdakwah ya. Kalau di IES kita bisa lah bahasa berdakwah. Nah, bahas di KC-KC lain bentuknya beda-beda ya. Kalau di IES bentuknya LDF, kita berdakwah gitu. Kita belajar di IES. Belajar ekonomi Islam gitu. Belajar kemampuan lainnya gitu. Kita silaturahim di IES gitu. Kita mencari kawan, mencari relasi sebanyak-banyaknya. Jadi ada banyak hal gitu yang bisa kita lakukan di IES. Dan itu teman-teman semua harus dikerjakan dengan ikhlas gitu. Jangan sampai ngerjain sesuatu ngedumel, kemudian yang paling parah karena dipaksa ngerjain sampai sakit gitu. Saya pernah dengar satu teman gitu, pernah sakit gara-gara ngerjain tugas di HMJ. Nggak habis pikir kenapa ngerjain tugas di HMJ sampai sakit, sampai tipes. Padahal kalau digaji juga enggak. Itu teman-teman. Jadi perlu coba kita cari dari masing-masing kita, motivasi kita ikut IAS itu apa. Mau belajar ya sudah belajar. Kemudian mau kontribusi, kita kontribusi. Yang penting tanggung jawab gitu ya teman-teman. Berat. Itu juga sama, kebaliknya juga sama. Kalau pimpinan KSI-nya merasa berat, BPHSC-nya juga harus merasa berat. Jadi setimpal gitu. Antara ketua dan pengurus lainnya setimpal. Gitu. Dan sebagai anggota juga sama, kalau ada masalah kasih tahu ke pengurusnya. Jadi pengurus tuh tahu harus melaksanakan apa. Gitu. Slide ini sih yang perlu saya sampaikan. Mungkin masih banyak materi-materi lainnya, tapi saya lebih suka interaksi lah kepada teman-teman karena saya nggak lama juga ya nggak muncul di IES. Itu aja mungkin, nanti coba teman-teman silahkan bertanya apapun itu tentang IES, nanti coba saya jawab. Mana Meli? Gitu aja Meli, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Renaldi. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan.
Sekali lagi kepada teman-teman, apa yang ditanyakan? Mungkin tadi penjelasannya kurang jelas ataupun ada kurang dimengerti, bisa dipertanyakan lagi, teman. Udah ada yang nge-raise nih, Kak. Dari Iya, Anissa Fauzia, boleh dibuka voice note-nya, langsung disampaikan aja pertanyaannya. Iya, Silahkan. oke, terima kasih ya Kak MC. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam ya Kak. Izin bertanya Kak, kalau misalnya kan tadi kan katanya di organisasi kita memang bukan bekerja ya. Tapi sisi lain eh, saya pribadi atau mungkin bahkan teman-teman di sini juga banyak yang merasakan gitu punya organisasi yang lebih dari satu. Nah, itu tuh kan kadang ada waktu di mana kita tuh banyak jadinya apakah kita harus mengambil langkah untuk meninggalkan salah satunya gitu atau bagaimana ya? Ya sering banget itu terjadi. Wah, udah Anissa wakilin, tenang aja. Ya, mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya Nisa atas pertanyaan. Bagaimana Kak Renaldi, apakah sudah bisa dicerna pertanyaannya, Kak? oke, bisa, bisa. Ya. Baik, Kak. Silahkan mungkin langsung dijawab. Oke, kita banyak organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga banyak. Di sini paling banyak organisasinya berapa? Ada yang lebih dari 3? Coba sebutkan di kolom chat siapa yang organisasinya paling banyak. 5, 3, lebih dari itu. Mana? Coba yang merasa punya organisasi banyak. Oke, Febri 3. Ada yang lebih dari Febri? Oke, 2, 3 lah rata-rata. Oke, 2, 3. Oke, banyak lah. Saya mau coba cerita lagi ya teman-teman. Saya suka cerita. Saya punya organisasi di semester awal itu 4 gitu. 4 yang saya ikutin. Ikut LDK, ikut kami, ikut HMJ, ikut IS. Jadi 4 itu yang diikutin di semester pertama. Kemudian di tahun selanjutnya bahkan 5, 6 yang saya ikutin. Gimana cara manage waktunya ya teman-teman? Teman-teman ikut 2 organisasi itu pilihan teman-teman. Ikut 3 organisasi itu pilihan kalian. Lalu kalau ditanya kenapa saya ikut 4 organisasi? Karena saya pengen ada di IS, saya pengen ada di HNJ, di LDK, di kami juga. Saya pengen ada di sana, saya mau belajar di sana. Artinya saya sudah berkomitmen akan diri sendiri untuk aktif di sana. Saya bukan ikut-ikutan yang lain gitu. Bukan ikut-ikutan teman. Tapi punya keinginan untuk masuk di sana. Kemudian apakah 4-4-nya maksimal gitu? Saya punya prinsip teman-teman semua. Kalau kita nggak bisa membandingkan antara akademik dan organisasi. Ini juga pernah saya sampaikan di HMJ ya. Organisasi tetap harus akademik tetap harus 100% karena tanggung jawab seorang mahasiswa adalah gimana caranya kita belajar di kelas kemudian lulus gitu ya, mendapatkan gelar. Akademik tetap 100, lalu organisasi kalau akademik 100, organisasi berapa, Bang? Organisasi tetap 100 teman-teman semua. Jangan sampai dipisahkan karena itu hal yang berbeda gitu. Kita belajar di akademik tetap 100, di organisasi juga 100, aktif berapapun organisasi teman-teman. Mau 2, mau 3. Lalu gimana kemudian kalau semua dibenturkan? Pasti semua dibenturkan. Pertama kuliah.
Kalau kuliahnya udah beres, biasanya ada jam-jam kosong, ikutlah organisasi gitu. Jangan sampai pura-pura kuliah, tapi kuliahnya ternyata tadi siang gitu, sorenya enggak, tapi rapatnya sore. Kemudian teman-teman, kalau dibenturkan antara organisasi dan organisasi, pilih ada yang namanya skala prioritas dan skala maslahat dan mudorot ya. Ini mungkin teman-teman terbiasa akan hal ini. Kalau teman-teman punya jabatan yang strategis di IES misalkan, Anissa di IES jadi jadi kepala departemen di IES. Kemudian di HMJ jadi anggota. Lalu ketika rapat datang kemana gitu? Ya datang posisi yang benar-benar strategis gitu di IES. Itu pertama, itu pertimbangan pertama. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, lihat peran teman-teman. Kalau teman-teman hadir di situ membawa pengaruh, ya harus dihadir yang di tempat teman-teman yang harus ada. Misal di IES teman-teman jadi ketua pelaksana apa sekarang raker. Di IES jadi ketua pelaksana raker. Kemudian di HMJ misal jadi koordinator peralatan misalnya di raker HMJ juga. Lalu skala mana yang diprioritaskan? Ya, kalau nggak ada antum di rapat raker itu sebagai ketua pelaksana, maka rapat itu tidak berjalan. Tapi kalau antum nggak ada di divisi peralatan HMJ, tetap lanjut. Jadi ada skala-skala yang memang tingkatan kita sejauh mana, urgensinya, baru kemudian ada kemaslahatan atau tidak di sana. Yang pasti kalau ditanya apakah harus ditinggalkan salah satunya, gitu. Kalau saya tetap menyarankan teman-teman tidak meninggalkan salah satunya. Cukup izin, gitu. Kalau bisa izin karena saya jadi ketua di IES, saya boleh nggak di HMJ-nya misal. Kalau HMJ berat ya, di organisasi lainnya, UKM lainnya, hanya ikut agenda-agenda aja gitu, nggak ikut kepanitiaan misal. Karena saya juga begitu ya, saya juga izin di LDK, jadi ketua IES, izin di LDK, saya ikut kajiannya aja ya, nggak usah ikut jadi kepanitiaan segala macam. Gitu, yang terpenting teman-teman tetap hadir di sini. Kemudian saya pernah nggak meninggalkan organisasi, pernah juga teman-teman. Saya pernah nggak aktif di BEM, gitu. Di BEM tahun berapa ya? Karena 2 kali di BEM, di tahun berikutnya di BEM. Karena jadi korek yang jam terbangnya di Banten gitu. Kemudian di BEM ini di BEM-nya ini harus memaksakan gitu. BEM ini dia nggak mau tahu, walaupun tahu saya ketua Divosai Banten, tapi dia nggak mau tahu, tetap dijadiin ketua inilah, kemudian dijadiin PJ lomba lah, dijadiin kepala divisi inilah. Jadi ada hal yang dipaksakan di sana. Gitu. Jadi saya sampaikan gitu, saya ketua di Divosai Banten, saya nggak bisa benar-benar punya jabatan strategis. Baru kemudian vakum di sana. Gitu. Tapi saya sampaikan kejelasannya, nggak tiba-tiba langsung kabur. Gitu. Itu teman-teman. Kalau misalkan itu sudah berat banget ya, tapi kalau masih bisa ikutin kajian-kajiannya, ikutin agenda-agendanya, dan sampai benar-benar vakum. Gitu. Karena kenapa? Saya tidak menyarankan teman-teman vakum dalam satu atau 2 organisasi, karena kita butuh. Di BEM kita bersosialisasi dengan orang yang heterogen, orang yang berbeda-beda. Kita butuh perspektif gak cuma di IES, tapi butuh perspektif di orang-orang kalangan umum. Kemudian HMJ kita butuh pendekatan dengan dosen-dosen yang di HMJ. Kemudian kalau teman-teman ikut trust misalkan, kita butuh pelatihan-pelatihan ilmiah. Jadi sebenarnya organisasi yang kita ikutin itu semua kebutuhan kita. Jadi jangan sampai ditinggal. Itu Anissa. Saya rada kurang fokus ya malam ini. Nggak tahu kenapa. Nanti coba mudah-mudahan teman-teman mudah memahami.
Kan kadang bisa. Iya. Kenapa? Nggak masuk suaranya nih sih. Iya Kak, makasih ya Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Bisa nggak sih Kak, kayak seminggu itu lebihin harinya, jangan 7 hari. Waktunya kurang, kata Febri juga. Kenapa kurang? Aduh, Teman-teman, mulu Kak. Dia tuh ngeluhnya bukan karena memanage waktu, tapi katanya karena agendanya tuh kayak selalu berbarengan gitu. oh gitu. Oke, oke. Teman-teman kalau kayak gitu jangan lihat orang yang nyantai, tapi lihat orang yang lebih sibuk. Ada kata-kata yang lebih menohok sih. Prestasi yang kemarin ya. Dia bilang ke seniornya, bang gitu. Saya nggak punya waktu. Dibalas gini, kamu lebih sibuk daripada Nabi Muhammad. Gitu. Nabi Muhammad aja bisa gitu. Waktu kita jangan seolah-olah orang jadi orang paling sibuk, padahal aktivitasnya biasa aja gitu. Bahkan salah satu dosen di Undirta bilang, tapi dosen FKIP ya, bukan dosen FEB. Semakin banyak aktivitas kita, maka semakin banyak waktu luang kita. Kenapa seperti itu? Karena kita menyusun. Di pagi hari kita harus ngapain, siang harus ngapain, sore harus ngapain, kemudian di hari Senin harus ngapain. Jadi kalau kita sibuk tuh waktu kita akan kesusun. Itu kenapa lebih banyak kesibukan, maka lebih banyak waktu. Dan sampai teman-teman masih punya waktu, nggak tahu mau ngapain, gabut dan segala macam. Justru ketika dikasih aktivitas yang banyak, itu harus disyukuri teman-teman. Karena setelah teman-teman selesai di IES, teman-teman akan merasa oh kenapa ketika di IES nggak dimaksimalkan ya perannya. Gitu, mumpung masih ada di organisasi, teman-teman maksimalkan peran itu. Gitu, ada lagi ya Nisa. Udah Kak, cukup. Terima kasih banyak. Ya. Bilang terima kasih. Kalian barengan itu ya. Ya, makasih Anissa ya. Alhamdulillah jika sudah mengerti dan apa yang disampaikan. Jadi apa tadi itu selain memanage waktu juga kita harus mengatur prioritas kita gitu ya. Mana yang lebih perannya dibutuhkan juga seperti itu. Untuk selanjutnya ini Nika ada pertanyaan lagi dari TAAT Solehah. Kepada TAAT bisa dibuka aja voice note voice note-nya dan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya. Cek sebelumnya suaranya terdengar jelas tidak? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih Meli atas kesempatannya. Sebelumnya uh, izin bertanya ya Kak. Uh, Saat mau nanya Kak terkait dengan jenjang kader kan kalau di KC itu kan ada day, ada set 1, ada set 2 gitu ya Kak. Kalau semisalnya dalam jenjang kader itu dilaksanakan terpaksa online gitu, sebenarnya itu efektif nggak sih Kak? Mungkin pertanyaannya itu dulu Kak. Terima kasih. Oke. Bentar ya, saya balas chat dulu. Ditungguin. Oke, jenjang kaderisasi. Ini AAT kaderisasi atau ini ya? Iya Kak. Oke. Kalau dipaksakan online, maksimal atau enggak? Ya tergantung. Saya nggak bisa bilang online nggak maksimal, offline maksimal. Itu alasan itu. Itu cuma alasan. Pun sama ketika pengkaderan, teman-teman, kita ketika DEI, Diklat Ekonomi Islam, teman-teman punya alasan misalkan online, berarti yang kerekrut akan lebih sedikit dibanding offline gitu. Itu bukan alasan.
Itu. Kemudian kalau jenjang pengkaderan lainnya, ada SET ya kalau di KES. Kenapa dibilang online itu kurang maksimal? Kelemahannya satu, online itu nggak bertatap muka online tuh, dan nggak punya pendekatan emosional. Tapi secara materi gitu ya, itu sama aja gimana kita memahaminya. Tergantung kita mendengarkan atau tidak. Masalah pemahaman dan memateri. Kurangnya hanya satu di pendekatan emosional dan hubungan kita gitu. Terus kalau ditanya, terus lebih baik yang mana bang? Yang offline ya tentunya. Lebih baik yang offline. Tapi kalau benar-benar nggak maksimal, benar-benar nggak bisa dan harus online, ya silahkan laksanakan dengan online. Tapi dicari strategi-strateginya gimana caranya online itu tidak membosankan. Nah biasanya online itu membosankan. Bisa jadi pematerinya nyerocos, terus orangnya malah ditinggal tidur. Itu solusi-solusi itu yang perlu dicari. Itu teman-teman. Yang pasti saya merekomendasikan semua agenda-agenda yang ada di KC itu offline dan langsung. Sama di Hose Nasional juga. Hose Nasional kita nggak membuat SOP DEI itu dilaksanakan secara online. SET juga kita nggak buat secara online. FDT, FLF juga kita nggak buat secara online. Karena kenapa? Karena dari nasional kita pengennya semua offline. Biar ketemu langsung bertatap muka, ukhuwahnya dapat, silaturahminya dapat. Gitu. Online itu cara terakhir lah kalau benar-benar udah nggak memungkinkan. Tapi ikhtiarnya harus offline. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mau bertanya lagi boleh nggak Kak? Boleh. Ya, ini sih Kak pengalaman dari satu kepengurusan lalu. Jadi buat komunikasi tuh, ambil kesimpulan dari kepengurusan lalu kayak kurang gitu Kak, buat komunikasi antar baik pengurus maupun dengan kadernya gitu. Nah di situ kayak Aat pribadi ya Kak, karena komunikasinya tidak berjalan dengan baik, jadi kayak kan kemarin kan Aat kan kemuslimahan ya Kak. Jadi di anggota kemuslimahan sendiri pun kalau ketemu tuh kayak segen gitu buat tegur sapa. Nah, untuk pertanyaannya, eh, gimana sih Kak di zaman sekarang ini buat apa ya, memperbaiki komunikasi antara pengurus dengan kader gitu. Soalnya kalau misalkan kayak di grup departemen atau bidang itu kayak masih ada aja yang emang nggak ada respon di grup gitu Kak. Jadi kayak kalau pas kepengurusan lalu tuh eh, kalau nggak salah dari EPO bilang kalau kita fokus yang respon aja. Cuman kalau misalkan kita hanya fokus ke yang respon aja, terus yang nggak respon kita nggak terlalu fokusin gitu, jadi eh, kayak lepas gitu Kak. Jadi mungkin itu sih. Oke. Ini masalah kaderisasi, masalah komunikasi ya, teman-teman. Ini saya juga ngerasain pas di KC. Di KC itu orang banyak banget, tapi yang nggak aktif juga banyak banget. Tapi yang aktif juga banyak. Gitu. Saya ngambil pelajarannya setelah di KC di regional. Di regional tuh orangnya beda-beda ya. Kalau di KC itu masih bisa kita temuin di kampus. Regional kan jauh yang ada di Pandeglang, Rangkas, gitu dan lain-lain. Gimana cara menjaganya? Karena biasanya teman-teman, biasanya anggota tuh malas ikut hadir karena
pengurusnya itu nggak aware terhadap dia. Nggak aware dalam artian apa? Kita punya anggota tapi nggak pernah dipeduliin. Disapa pun nggak pernah, ditanya kabar pun nggak pernah. Gitu. Jadi orang kan males, ngapain lah ikut-ikut yes gitu. Pengurusnya aja nggak peduli kita gitu. Itu di awal-awal yang saat-saat krusial. Kenapa pengurus itu ditekankan setelah DEI? Pegang tuh satu-satu. Pegang tuh satu-satu kader. Jangan sampai ada yang merasa nggak dipeduliin sama pengurus. Nanti ketika tahun 2023 masuk maba, teman-teman laksanakan DEI, dibagi tuh satu orang pegang satu misalnya, atau satu orang pegang dua. Yang benar-benar terjaga dipantau sampai satu periode kepengurusan, sampai tahun depan. Dia kamu PJ megang A, B, kamu CD gitu. Jadi satu-satu. Terus teman-teman pengurus gimana cara menjaganya? Saya pernah menjadwalkan di Fosi Banten itu di hari Senin saya harus nelpon siapa. Di hari Selasa saya harus nelpon siapa. Karena ada salah satu anggota yang press lagi. Kak, kok kita katanya komunikasinya masih kurang. Kok kayaknya rada ini ya, rada ke anggota tuh rada nggak peduli ya. Akhirnya buatlah jadwal susun. Hari Senin saya akan dengan si A dengan si B, Rabu dengan si C, sampai benar-benar pada bisa komunikasi. Nah setelah kita komunikasi intens gitu ya, entah dari telepon, dari chat dan lain sebagainya, ketemu langsung, baru pengurus itu lebih kompak lagi gitu. Ternyata setelah kita mendengarkan cerita dari anggota tuh mereka lebih, setelah terbuka ya, mereka akan back gitu, kembali lagi. Makanya saya sering dengar ini fungsi kaderisasi lagi-lagi di posting ya. Saya lebih senang mendengarkan cerita-cerita pengurus, cerita-cerita koordinator regional yang bermasalah, atau cerita teman-teman kader yang sedang bermasalah. Jadi siap-siap nih suhada gitu, mantau yang ikhwan gitu. Pastikan ikhwan kan bisa terhitung ya. Coba dijadwalkan hari pertama harus komunikasi dengan Sihab, hari kedua komunikasi dengan Toti, hari ketiga gitu. Jadi komunikasinya benar-benar terstruktur gitu. Sama kemudian Aida, kemudian siapa lagi pengurus Aad gitu, yang pengurus akhwat, urusin yang akhwat gitu, jangan sampai yang akhwat nelpon yang ikhwan gitu, yang ikhwan nelpon yang akhwat. Jadi masing-masing peran gitu, yang akhwat megang yang akhwat, teman-teman dibagi, yang akhwat banyak bisa dibagi tuh, di PJ-in satu-satu. Komunikasi di telepon, kalau ketika di telepon mau cerita dengerin tuh. Jangan sampai kita yang banyak cerita. Jangan sampai orang lagi malas organisasi diceramahin. Ini yang nggak masuk ya. Ini yang sering terjadi. Nggak aktif yes. Diceramahin. Kamu tuh harusnya aktif gitu. Di yes tuh kita kayak gini. Gitu. Jangan diceramahin. So aja cerita dulu. Kenapa nggak aktif? Apa yang bisa kita bantu gitu. Karena yang dibutuhkan saat itu bantuan kita gitu. Yang dibutuhkan saat itu oleh kader, kita mau mendengarkan atau tidak, bukan ceramah kita gitu. Kalau diceramahin atau nambah males untuk ikutnya gitu. Kemudian strateginya seperti apa? Ajak, biasa dia gimana sih, biasa dia sukanya apa gitu. Kalau suka makan seblak, ajak nyeblak gitu, atau suka apa gitu, suka main futsal aja main futsal gitu. Tapi lihat kondisi masing-masing kader dan kemampuan dari pengurus itu sendiri. Itu jangan kaku ya, ininya teman-teman. Saya mempelajari ketika jadi pengurus KASA itu saya terlalu kaku, terlalu pengen serius-serius,
Coba teman-teman belajar gimana caranya menjalani organisasi dengan rileks gitu, santai tapi berdampak. Jangan sering-sering nyalahin orang, kemudian evaluasi orang, marahin orang. Jangan. Lebih baik teman-teman ajak cerita, ajak ngobrol, ajak ketawa. Kalau udah nyaman akan kembali. Itu. Aat. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Teat udah bertanya. Terima kasih juga Kak Renaldo yang sudah menjawab. Teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan untuk bertanya teman-teman. Mumpung masih ada waktu. Silahkan untuk satu atau dua orang penanya lagi. Oke. Mau nanya apa aja ya, bebas teman-teman. Nggak harus berpaku sama tema. Saya juga nyampein materinya nggak sedikit. Ya teman-teman, silahkan. Jika ada pertanyaan di luar dari tema, dipersilakan. Mungkin dari pertanyaan dari internal IS-nya juga mungkin ya Kak. Boleh ya Kak? Boleh. Afwan, Mel, boleh nanya lagi nggak tadi lupa? Oh iya, boleh Teh. Dipersilakan Teh, silahkan. Afwan, Kak mau nanya lagi tadi Boleh. kelupaan terkait dengan SGD, Kak. Kalau SGD kan salah satu upaya buat penjagaan kader gitu ya, Kak ya. Nah, kalau misalkan SGD-nya aja udah nggak jalan, otomatis kader itu juga lumayan susah buat diajak gitu kan, Kak. Nah, untuk pertanyaannya, kadang di SGD-nya itu Aat mendapati uh, keluh kesah yang anak kadernya udah semangat nih Kak, tapi ternyata memang murabinya yang uh, apa ya sulit jadwalnya karena punya kesibukannya gitu. Jadi kayak kadernya pas semangat, terus jadwalnya agak susah jadinya semangat kadernya menurun, terus pun sebaliknya gitu Kak. Kadang murabinya udah semangat tapi kadernya yang emang udah nggak semangat gitu. Itu tuh sebenarnya dari kaderisasi sendiri harus dalam satu kepengurusan harus ganti rolling murabi gitu berapa kali atau gimana Kak? Oh, oke, oke, oke. Bahasanya jangan murobi ya, mentor. Iya Kak, mentor. Ya. SGD, mentoring. Kalau di bahasa SGD memang. Kadang mentornya nggak aktif. Sama, saya juga terbentur dengan kesibukannya. Nih, mungkin Suhada, Toti gitu. Kadang-kadang jadwalnya nggak pasti. Yang pasti teman-teman semua gimana karena menentukan pengurus juga sama ya, harus melalui izin mentor dan lain. Yang ditanyakan fungsi kaderisasinya harus apa. Untuk ganti mentor itu nggak perlu sering-sering gitu. Jangan sampai keseringan, kasihan itu mentinya. Bingung mentornya yang mana. 1 tahun sekali is oke lah. Kalau kemudian benar-benar misalkan satu kelompok sisa 1 orang, pindahin gitu. Nggak apa-apa lah 6 bulan paling paling cepat perubahan. Tapi jangan selalu di rolling. Itu juga 6 bulan kalau kalau tinggal 2 orang, tinggal 1 orang yang harus dipindahin, yang harus digabung gitu. Baru kemudian misalkan kalau mentornya yang nggak aktif, coba pastikan dulu. Setelah kaderisasi pastikan dulu mentornya masih bisa megang atau enggak. Gitu. Kalau nggak bisa megang, minta izin untuk di rolling gitu, diganti. Mentornya diganti. Itu kalau soal mentornya. Baru kemudian soal kadernya. Kalau kadernya nggak ikut SGD, gitu.
nggak aktif SGD. Kalau mentornya ngejar-ngejar, misalkan mentornya udah jauh gitu, senior gitu, ngejar-ngejar angkatan 20 yang di bawah banget, yang jauh jarak itu sulit. Maka tanggung jawab dari kaderisasi yang nggak aktif, yang multi mentoring, tanggung jawab dari BPH itu, gimana caranya membantu untuk kembali aktif mentoringnya. Bukan kaderisasi doang ya, BPH, kemudian anggota-anggota di kaderisasi. Kalau AAT sendiri yang PC-PC kan nggak mungkin. Masih ada suhada, masih ada sihab yang menjaga, yang ikhwan. Jadi tanggung jawabnya kalau benar-benar udah nggak selesai, teman-teman kaderisasi harus bertanggung jawab atas hal itu. Teman-teman BPH tentunya. Jangan menyalahkan mentornya, karena mentornya yang semangat, kadernya nggak aktif gitu. Gitu. Jadi ada dua permasalahan, kalau mentornya nggak aktif, minta izin untuk diganti, untuk di reshuffle, tapi tetap izin. Baru kemudian kalau mentinya yang nggak aktif, teman-teman BPH yang berperan untuk kembali hubungin yang nggak aktif. Itu jangan sering di rolling ya, nggak bagus juga. Jangan sering diganti, Mas. Oke, baik Kak, syukran. Ya. So. Yang lain, ada lagi pertanyaan? Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih, Kak. Oh ya, Mel. Oh iya, silakan Sada. Ya, eh, terima kasih Bang ya atas tadi penyampaian terkait bagaimana gitu kita menjadi seorang pengurus yang baik gitu ya. Salah satu nanti mungkin bisa merangkul anggotanya gitu ya. Nah, mungkin itu udah mencoba gitu ya untuk bisa merangkul anggotanya, terutama yang ikhwan gitu ya. Juga yang akhwat mungkin yang terdekat itu mungkin. Itu udah saya mencoba aplikasikan mungkin ya. Ini nanti kedepannya mungkin bisa dimaksimalin buat apa ya, pendekatan ke kader gitu, karena mungkin itu juga jadi permasalahan dari dulu ya, karena kan kita juga emang 2 tahun online gitu, jadi emang silaturahmi kurang banget gitu, jadi antara pengurus dan kader itu mungkin banyak yang nggak tahu gitu, hanya sekadar tahu nama aja, tapi kalau secara langsung mungkin jarang ketemu mungkin ya. Mungkin saya pengen nanya aja ke abang, menurut abang apa sih yang harus dipersiapkan gitu, bakal yang harus dipersiapkan untuk 1 tahun kepengurusan ke depannya gitu ini bang, buat pengurus yang sekarang itu aja sih bang. Oke, siap. Harus dipersiapkan. Berat. Pertama, niat teman-teman beresin dulu ya. Niat dari masing-masing, nggak cuma pengurus, dari anggota. Niatnya benerin dulu. Di IES tuh mau ngapain. Karena semua itu kalau niat yang nggak beres, gimana kerjanya bisa beres. Apalagi biasanya ada di ketua ya. Suhada ini memang tekanannya akan berat gitu. Karena ketua. Motivasinya dari niat teman-teman. Suhada, Sihab, Aida, Ani, dan semuanya lah. Gitu. Niatkan teman-teman untuk belajar di IES gitu, untuk beramal. Saya itu biasanya motivasinya gini, saya itu ada di FOSE karena saya mau cari amal sebanyak-banyaknya, karena saya mau bermanfaat sebanyak-banyaknya, bukan karena A, bukan karena si dia, bukan karena ada agenda yang bagus di FOSE, bukan karena saya akan terkenal di FOSE, bukan itu. Tapi kita ada di FOSE, ada di KASE, karena organisasi ini organisasi dakwah, organisasi ini organisasi kebermanfaatan. Gitu. Kita mengenalkan ekonomi syariah di FEB, di Utirta ya, karena programnya skala universitas. Kita mengenalkan ekonomi syariah di Utirta. Apa yang kita lakukan selama itu baik, insya Allah berpahala. Nah, jadi yang diingat itu tuh pahala-pahala. Oh, saya ngelaksanain kajian nih, jadi panitia kajian, pengabdian dan lain-lain. Kajian-kajian lah misalkan. Itu sekecil kita kalau offline anterin bawa son gitu, itu ada pahalanya gitu. Sekecil kalau misalkan kajian online, sekecil kita
share screen gitu ya, itu ada karena kita membantu orang untuk menyampaikan kebaikan, selalu ada pahalanya juga. Apalagi teman-teman di IS, apalagi pemimpin gitu. Pemimpin ini, saya pernah dengar cerita ya, pemimpin ini adalah orang yang doanya tuh mudah diijabah. Ini saya tidak menyampaikan dalil-dalil ya, saya menyampaikan doanya dijabah. Karena kenapa? Karena banyak harapan-harapan orang di terhadap pemimpin ini. Gitu. Banyak harapan-harapan anggotanya terhadap pemimpin ini. Ketika dia amanah, maka insya Allah doa dia akan mudah dijabah. Gitu. Karena dia banyak yang paling banyak tertekan. Maka dimanfaatkan sebagai ketua, kemudian teman-teman di PPH juga sebagai pemimpinnya masing-masing, maka dimanfaatkan peran itu. Niatnya diperbaiki, motivasinya diperbaiki, teman-teman semua tulis apa yang teman-teman akan laksanakan, apa yang teman-teman ingin dapatkan di FOSI, itu ditulis semuanya teman-teman, dan siapkan mentalnya. Mentalnya biasa, saya juga beberapa kali nangis ketika jadi ketua IAS, karena berat banget. Ketua IAS semester 3 bayangin, baru masuk jadi ketua IAS, anggotanya semester 5, anggotanya merasa lebih jago gitu daripada kita. Itu tekanan banget gitu. Dan setelah banyak tekanan itu, terbentuklah memang mental yang lebih kuat. Di regional masih sedikit goyang. Ketika nasional, alhamdulillah karena sudah belajar dari pengalaman-pengalaman di KASE dan di regional, ketika di nasional tidak kaget ada masalah-masalah seperti itu. Gitu. Jadi siapin mentalnya. Kemudian teman-teman harus paham bahwa ketika di KASE, pengurus KASE itu hanya 1 tahun. Kalau 1 bulan aja kita nyantai, itu sangat menghabiskan waktu. Maka waktu-waktu yang ada gitu, kepengurusan itu paling maksimal fokusnya itu hanya 10 bulan. 2 bulan itu buat refresh. Gitu. 2 bulan itu persiapan mubes sama persiapan raker. Jadi ingat 1 tahun tuh cukup singkat waktunya. Benar-benar di planning, dimanfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghabiskan periode. Baru kemudian yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman cari orang yang bisa alumni lah. Saya coba saran ya teman-teman. Ketika kita ketemu alumni, kenapa saya tuh senang ketemu Bang Mujang, senang ketemu Bang Rizal, Temia, dan kawan-kawan. Karena ketika saya ketemu, saya punya power yang lebih, punya semangat yang lebih. Oh, saya ngedengar cerita Bang Mujang tuh lebih pengalaman jadi koreknya itu lebih, padahal saya lebih muda gitu ya, saya lebih baru dari dia, tapi dia zaman dulu. Tapi kerjaan dia itu lebih jauh, lebih baik gitu daripada kita. Jadi kan kita sudah merasa kita tuh maksudnya lebih rendah ya, lebih tidak progres daripada senior kita, maka akan terpacu. Oh dulu aja Bang Mujang ngerjain ini, masa kita nggak bisa? Sama teman-teman di KC juga punya senior gitu, punya alumni. Masa timingnya bisa ngerjain ini pastikan saya misalkan, masa kita nggak bisa? Jadi datangilah beberapa alumni, minta insight, gitu. minta untuk diberikan motivasi, minta saran-saran sehingga kita juga terbentuk konsep yang nantinya di IAS harus gimana aja, apa yang harus dilakuin. Karena gimana pun mereka itu punya pengalaman yang lebih di IAS, meskipun kadang kita jenuh ya dengerin cerita alumni itu, gitu. Karena seringkali menjatuhkan. Ini yang sedikit ini sih, yang sedikit riskan. Banyak alumni yang merasa
selalu lebih baik, dan kepengurusan sholat sekarang nggak ada baik-baiknya. Saya juga coba meraba hal-hal itu gitu. Senior-senior mana yang selalu menjatuhkan gitu. Tapi itu buat pelajaran lah untuk kita semua. Kalau kita jadi alumni ya jangan sampai hal itu juga dipakai. Kita boleh ngomongin masa lalu kita yang sebagus apa, tapi jangan sampai menjatuhkan kepengurusan sekarang. Gitu teman-teman. Pertama, perbaiki niatnya, kemudian mental teman-teman disiapin, kemudian relasi teman-teman disiapin dari alumni dan lain sebagainya. Temuin pembina IES gitu, temuin kajur HR, misalkan dosen-dosen yang memang pro pameksin dan segala macam gitu. Dan terakhir teman-teman, saya nitip ke teman-teman ya, tolong ketika teman-teman berdoa gitu, ketika teman-teman sholat, sebutkan nama organisasi teman-teman gitu, nama IES. Ya Allah, tolonglah kami gitu. Dengan bahasa teman-teman sendiri lah, gimana caranya kita bisa menjalankan organisasi ini dengan baik, dibantu gitu, dimudahkan gitu. Kalau saya dulu gitu, setiap rapat gitu, di BPH ya tentunya, kalau ke pengurus kayaknya gitu. Coba teman-teman setiap sholat tuh sebutkan nama IES gitu. Karena kita belajar di sini, karena kita ingin cari pahala di sini, bukan ingin seru-seruan doang. Gitu, coba itu diterapkan ke teman-teman lah, seperti apa konsep doanya. Yang terpenting jangan terlepas dari itu, karena kita bisa dimudahkan, karena kita ada pertolongan. Kalau konektivitas kita terhadap Allah kurang gitu, maka siap-siap pergerakan kita di organisasi pun akan berkurang, akan males rasanya. Gitu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan mungkin ya, yang teman-teman harus persiapkan jadi terus. Itu udah. Ya, syukur Bang. Iya. Baik, karena waktunya juga sudah malam dan alhamdulillah sudah 3 ya. Jadi, mungkin sesi ini kita cukupkan saja, Kak. Terima kasih juga kepada yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya kita lanjutkan saja kepada sesi pembacaan doa. Pembacaan doa ini akan dilantunkan oleh Safari. Kepada Safari, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Safari yang melantunkan doa. Selanjutnya yaitu akhir penghujung sebelum ditutup. Di sini untuk conclusion atau kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri karena dengan perspektif masing-masing. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Karen Aldi yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sekaligus memberikan materi pada webinar malam ini. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman KSIS yang telah meluangkan waktunya untuk ikut join dan mendengarkan materi ini. Untuk selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Saya Meliantis, pelaku Master of Ceremony. Mohon maaf jika ada kata-kata sekaligus perbuatan saya yang tidak mengenakan atau membuat hati tersakiti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Kak. Kang Andi. Boleh teman-teman lab.